Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Angkatan 9 Kelompok 4 yang beranggotakan Debbie Novelasari SPD, Melia Leliani Sondari SE, dan Umul Azmi Khairunisa SPD. Kami akan mempresentasikan mengenai implementasi Whole of Government di era transformasi digital. Berikut adalah mind mapping Whole of Government di Kota Cirebon. Whole of Government atau yang biasa disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Berikut adalah jenis-jenis WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan ini menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Yang kedua, yaitu pelayanan jasa. Pelayanan ini menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, yaitu pelayanan barang. Pelayanan ini menghasilkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan yang lainnya. Dan yang keempat yaitu pelayanan regulatif. Pelayanan ini dilakukan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola pelayanan pada Wall of Government. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan. Antara lain, yang pertama yaitu pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang berkaitan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan perizinan. Yang kedua yaitu pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah. Wall of Government dilakukan secara utuh, manakala pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin dipangkas menjadi satu. Pola yang ketiga yaitu pola pelayanan teknis fungsional. Pola pelayanan ini adalah pelayanan sektoral yang sifatnya hanya relevan antara satu sektor dengan sektor tertentu. Wall of Government dapat dilakukan apabila pola pelayanan publik ini memiliki karakter atau keterkaitan yang sama. Pola yang keempat yaitu pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap atau pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Pola yang kelima yaitu pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Adapun tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan Wall of Government antara lain, tantangan yang pertama yaitu kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam Wall of Government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan Wall of Government. Misalnya, mendorong terjadi merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Tantangan yang kedua yaitu nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya dengan kapasitas dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Tantangan yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan Wall of Government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah urgensi dari WOG. Mengapa WOG ini sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah? Ada beberapa faktor yang mendorongnya, di antara lain, yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintahan lebih baik dapat tercipta. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua adalah faktor internal, di mana terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lainnya. Perbedaan orientasi atau tujuan masing-masing sektor inilah yang dapat menyebabkan tumbuhnya ego sektoral atau mentalitas silo
yang mendorong perilaku dan nilai individu atau kelompok yang menyempit pada kepentingan sektor saja. Hal ini jelas merugikan karena penguatan sektor tanpa adanya nilai-nilai kesatuan hanya akan menyebabkan persaingan antar sektor yang kontraproduktif terhadap tujuan-tujuan yang lebih besar atau yang berskala nasional. Yang terakhir adalah adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi desintegrasi. Pemerintah sebagai institusi formal memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI. WOG ini menjadi penting karena sangat diperlukan sebuah upaya untuk memahami penting kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Adapun bentuk implementasi WOG di era transformasi digital di Kota Cirebon, diantaranya terlihat dari diluncurkannya beberapa program yang memudahkan pelayanan publik di Kota Cirebon seperti yang pertama adalah program Wadul Bae atau Warga Peduli Bocah Lan Emboke. Program ini mengkonsepkan penanganan yang terpadu tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kemudian yang kedua ada Sampean, berupa aplikasi layanan informasi pegawai pemerintah yang dibuat oleh BKPPD Kota Cirebon untuk memudahkan setiap akses informasi oleh pegawai. Berikutnya adalah program Cirebon J atau Jaringan Edukasi Hukum, di mana program ini mengedukasi masyarakat tentang hukum dan juga penanganan masalah hukum. Yang keempat, ada program Cirebon Sega Jamblang atau Sistem Elektronik Kepegawaian dan Evaluasi Kinerja secara Gamblang. Secara sederhana, sistem ini sama saja dengan program laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah elektronik atau ELAKIP. Kemudian selanjutnya ada Cirebon Lengko atau Layanan Elektronik Kesehatan Online. Program ini merupakan sistem pelayanan antrian online dan informasi ketersediaan kamar rawat inap di rumah sakit daerah Kota Cirebon yang berbasis online atau Android. Serta masih banyak program lainnya yang mendukung pola penerapan WOG di era transformasi digital di Kota Cirebon ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.